Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas soal structure untuk tipe written expression. Jadi soal structure di TOEFL itu terbagi dua ya. Ada yang structure yang kita pilih yang mana yang benar, dan kemudian kita juga pilih, dan juga ada yang model kedua soal written expression yang kita pilih yang mana yang salah ya. Nah, jadi yang structure itu nomor 1 sampai 15 di real test ya, di yang 40 nomor. Kemudian written expression itu mulai dari nomor 16 sampai 40 ya. Nah, kali ini kita akan bahas untuk materi written expression, terkhusus materi parallel structure. Jadi soal parallel structure ini termasuk sangat-sangat umum diujikan di TOEFL ITP. Jadi kita betul-betul harus familiar ya dengan soal parallel structure. Nah, saya langsung share screen aja. Jadi ini ya, ini soal yang kami ambil dari kelas TOEFL kami di Edinburgh. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut bergabung belajar bersama kami di kelas TOEFL kami, silakan ya gabung. Untuk saat ini biayanya sangat murah, 200.000 ya, dan itu sudah bisa mengakses 60 plus topik materi ya, gitu, 60 materi. Diikuti dengan video materi tentunya, pembahasan materinya 60 plus ya videonya. Kemudian ada kuisnya juga. Kuisnya itu setiap materi itu diikuti 20 sampai 40 soal, bahkan bisa lebih. Jadi betul-betul tersusun rapi soal kami ya. Tentunya banyak siswa kami yang sudah meningkatkan skornya ya. Teman-teman bisa lihat di testimoni di Instagram seperti itu. Nah, kita bahas sekarang parallel structure. Saya agak perbesar sedikit ya biar kelihatan jelas ini. Oke, kita bahas nomor 1. Sebelum saya bahas, ingat tips mengerjakan soal structure, termasuk written expression, jangan pernah mengartikan, oke? Bahkan jangan pernah membaca kalimat, karena itu buang-buang waktu. Saya pribadi, kawan-kawan, kalau kerja soal structure yang 40 nomor itu, saya bisa selesaikan dalam waktu 10-15 menit. Kan maksimalnya 25 menit ya. Caranya gimana? Yaitu jangan dibaca dan jangan pernah diterjemahkan, karena itu buang waktu ya. Dibaca itu kalau misalnya kita betul-betul stuck, kalau kita tidak bisa menjawab tanpa membacanya ya. Kadang memang ada soal yang mungkin kita belum pelajari. Nah, mungkin kita harus baca sampai dapat instingnya mana cocok gitu. Jadi ingat, jangan pernah artikan, itu kayak cara emergensi lah, kayak darurat gitu ya. Kemudian termasuk juga baca bahkan. Saya perlihatkan, kita akan lihat di sini gimana sih saya langsung membahas soalnya gitu. Nah, ingat untuk pembahasan written expression seperti biasanya di channel kita, saya hanya akan fokus ke jawaban yang salah saja. Ya, pembenarannya bagaimana gitu. Saya mungkin tidak akan membahas soal-soal lain. Misalkan kalau jawabannya Bravo, maka mungkin saya tidak akan membahas kenapa Charlie salah, kenapa Alpha salah, kenapa Delta salah. Semua tujuannya ya untuk menghemat waktu saja ya, supaya video kita nggak terlalu panjang gitu ya, dan juga teman-teman jangan bosan ya. Oke, kita mulai aja langsung nomor 1. Kita lihat di sini, ingat ini materi adalah parallel structure ya. Oh ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi parallel structure itu kawan-kawan, prinsip umumnya di soal TOEFL ya, di written expression, dia paralel, pastikan kalau sebelah kiri noun, sebelah kanan pun noun. Yang menghubungkan maksudnya ya. Jadi ada menggunakan kata and, ini saya tuliskan di sini ya, and, but, or gitu ya. Or, and, but sama dengan yet. Nah, kalau kita dapat 4 kata ini, itu maka sebelah kanannya, kanan kirinya itu harus sama. Ya, tentunya kadang bukan cuma 2 list ya, kadang ada 3 list. Di sini koma, ada 3 list kan kadang. Kalau satu noun maka semuanya noun, adjective, verb, adverb gitu ya, seperti itu. Selain itu ada juga kan yang materi yang ini ya, yang memang ada pasangannya, misalkan kata-kata penghubung both itu pasangannya and, neither pasangannya nor, either atau either bacanya sama aja. Either itu pasangannya or. Jadi itu jangan diputar-putar ya. The same pasangannya us ya. Jadi masing-masing ada jodohnya masing-masing ya. Jadi jangan ditukar. Nggak boleh ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat nomor 1. Yang salah sini adalah delta ya. Ini. Kenapa? Karena jelas ada kata either. Di sini mestinya or. Ingat tadi kita sampaikan bahwa either pasangannya or, both pasangannya and ya. Jadi jangan itu ditukar itu. Nggak boleh. Kita lihat di sini paralel ya. Kita lihat ini preposisi, yang di tengahnya istilahnya ini preposisi kan. Of a fold gitu. Ini preposisi, ini juga preposisi ya. Itu tambahan aja teman-teman. Yang tadi kita sudah jawab ya. Yang salah adalah and, mestinya or. Lanjut ke nomor 2. Kita lihat di sini ada penghubung and. Itu berarti kiri kanannya harus paralel. Simply adverb. Oke,
Directly juga adverb. Efektif kok adjective. Nah, salah dong. Mestinya effectively ya. Jadi tinggal tambahkan ly aja gitu. Effectively ya, seperti itu. Oke. Lanjut nomor 3. Kita lihat di sini. Tadi saya katakan the same itu pasangannya us. Oke, saya tulis ya biar teman-teman ingat. The same as. Kalau more er itu pasangannya than. Kalau differ itu pasangannya from. Ya, jadi masing-masing ada pasangannya kan. Ya, dan ini tentunya materi-materi ini Kak, di mana kita tahu bahwa ini pasangannya ini gitu. Nah, itu soalnya sudah dibahas ya di kelas daring, di kelas TOEFL Edit Mob. Ya, teman-teman kalau mau ikut silakan ya. Murah sekali kok, 200.000 aja gitu, dan itu aksesnya 3 bulan kawan-kawan ya. Gitu. Dan full materi dan bisa kapan saja konsultasi dengan saya pribadi ya sebagai pengajar. Nah, kita lihat di sini the same, ini kita harus cari pasangannya us, mestinya us ya gitu. Oke. Jadi yang dibandingkan di sini adalah ukurannya Robin sama Meadow Larks ya. Saya pribadi nggak tahu apa itu Meadow Larks ya, gitu. Saya pribadi nggak tahu. Ingat ya, kita nggak perlu artikan di real test. Ya, teman-teman kalau mau cek aja ya di Google apa itu. Ya, kita nggak usah cek di sini ya, untuk menghemat waktu. Intinya kita sudah tahu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4. Ini kita lihat either and ya, mestinya or kan, bukan and-nya digaris bawahi ya, either-nya digaris bawahi karena ini and, maka di sini harus both ya, seperti itu. Jadi itu sering ditukar-tukar kawan-kawan ya. Oh ya, tadi saya lupa ya. Jadi kalau kawan-kawan ini yang mungkin tidak ikut kelas kami dan belum kerja soal ini, nggak apa-apa ya, di post aja dulu kayak gini. Nah, di post dulu, kemudian teman-teman jawab, kemudian lihat pembahasannya gitu. Itu lebih efektif itu dalam pembelajarannya. Jadi teman-teman akan bisa menyadari sendiri, oh ini loh kesalahan saya gitu ya, yang biasa. Supaya nanti di real test bisa dihindari. Oke, lanjut nomor 5. Seperti biasa ya, kalau saya terlalu lambat, terlalu cepat, mainkan fitur speed di YouTube ya. Oke, nomor 5. Yang salah adalah truth. Ini adjective, good. Kita kok dikasih noun ya. Ini termasuk kosakata mudah ya kawan-kawan ya. Adjective-nya ya true kan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kita lihat di sini and property ini noun. Ty ya. Al itu adjective. Al itu adjective. Ini adjective. Ini noun. Nah, kalau ada teman-teman bertanya, Kak, gimana cara tahu bahwa al itu adjective, ty itu noun, ion itu noun, bagaimana caranya kita tahu akhiran itu jenis-jenis kata? Nah, chat aja, komen aja di YouTube, nanti saya share linknya ya, ada materi tersendiri itu ya, itu. Oke, jadi personal ini mestinya personality kawan-kawan ya, personality gitu ya, jadi mestinya sama-sama noun itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Kita lihat di sini ada both, kita dikasih or, mestinya kan and ya gitu. Janganlah ambil jodohnya orang ya gitu, nggak boleh. Haram hukumnya. Oke, lanjut nomor 8. Kita lihat di sini, ini IC itu kawan-kawan, itu adalah adjective. Ly itu ciri umumnya adalah adverb itu. Kemudian coherent, ente itu adjective juga. Lawannya ente itu ence, ya ence gitu. Jadi importance tulisannya, adjective-nya adalah important. Importance noun-nya, adjective-nya important. Difference noun-nya different. Pakai ente itu adalah adjective-nya seperti itu. Jadi ini adjective. Oke, jadi yang salah adalah powerfully, mestinya hilangkan ly-nya aja ya gitu, powerful aja, supaya full itu termasuk adjective ya kawan-kawan, full itu adjective, akhiran full ya adjective. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini yang mungkin menantang. Ingat, kalau teman-teman mau kerjakan silahkan kerjakan dulu ya, di post dulu kemudian kerja. Ini agak menantang sedikit ini nomor 9. Kalau kita lihat ya, seakan-akan kita mungkin hampir ditipu. Kita lihat sini, saya perbesar dikit. Di sini pub ink. Di sini pub ink. Oh, berarti thickness salah. Sayangnya thickness nggak digaris bawahi ya. Jadi nggak mungkin dong dia salah ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini thickness ini sebagai kunci sebenarnya. Kunci kita ini noun ya. Ini kan and konektornya kawan-kawan ya. Itu berarti yang lainnya juga harus mengikuti pola noun. Nah, kalau kita lihat boiling point ini kan satu frasa. Boiling kan adjective-nya ya. Adjective, poinnya noun gitu. Adjective plus noun ya berarti dia noun gitu kan. Jadi kita dapat noun gitu. Nah, weighing ini bukan nounnya, ini pub ink ini. Apa nounnya weights? Ya, ini kan dari kata weigh ya. Ini weigh, ini verbnya. Nounnya adalah weight ya. Nah, ini nounnya.
Seperti itu. Jadi mestinya yang ini benar. Wait dicari. Noun ya. Gitu. Lanjut nomor 10. Oke. Kita lihat di sini ada ini ya, konektor N. Saya lingkari aja ya untuk konektor kawan-kawannya. Gitu, penghubung gitu istilahnya. Quality ini noun dan dia garis bawahi, jadi yang lain harus noun juga gitu. Clean ini dia bisa adjective, bisa juga verb ya, clean itu. Purity ini noun ya, aman tadi kan sudah kita pelajari tentang it itu kan noun ya. Nah, itu noun. Nah, jelas ya, clean yang salah. Nounnya clean apa? Dia dua pilihan. Bisa kita katakan cleanness ya. Cleanness atau cleanliness ya. Clean, semua saya nggak salah spelling ya kawan-kawan ya. Kalau mau dicek di Google silakan. Insya Allah nggak salah ini. Cleanliness sama cleanness itu dua-duanya bisa noun ya. Ada perbedaannya, mungkin ada perbedaannya secara meaning ya. Tapi ingat di TOEFL kita nggak fokus ke meaning, kita fokus aja salahnya mana gitu ya. Ini jenis adjective, ini jenis noun gitu. Kalau teman-teman mau lihat perbedaannya ya Google aja ya, apa sih perbedaan antara cleanness dengan cleanliness. Biasanya artinya itu kebersihan ya. Clean kata kerjanya membersihkan, adjektifnya bersih, sifatnya gitu ya. Nounnya adalah kebersihan. Oke, lanjut. Nomor 11. Kita lihat di sini ada konektor or ya. Behavior noun. Ini ya satu frasa ini kan. Ini ya, ini satu frasa. Oke, noun. Adjective noun kan gitu ya. Tadi sama boiling point ya. Disorderly ini adjective ya. Noun. Oh, mungkin ada yang bertanya, Kak, ly itu kok dianggap adjective? Kan tadi di atas bilang kan verb. Nah, kenapa bisa itu adjective? Komen aja di YouTube, nanti jelaskan. Kenapa bisa ada ly berakhiran adjective, ada ly yang berakhiran noun? Gimana cara taunya gampangnya gitu? Itu gampang sekali ditahu. Tapi komen ya kawan-kawan, nanti saya akan jelaskan kalau teman-teman kawan-kawan komen maksud saya. Oke, ini noun, disrespectful, tadi kita sudah pelajari, full itu adalah adjective. Ya, jadi ini salah, ini adjective. Disobedience, encence, tadi sudah ya, gitu, encence itu noun kan. Lawannya, ini nounnya. Lawannya itu ente, adjektifnya gitu ya, ence, ente, ence. Oke, jadi disrespectful hilangkan aja fullnya ya. Jadi aman kalau kita hilangkan fullnya. Jadi semua kata itu kawan-kawan yang bagian full itu, kalau kita akhiran full, kita copot akhiran fullnya, maka tersisalah noun. Misalkan tadi powerful, hilangkan fullnya, tersisalah power. Disrespectful, hilangkan fullnya, maka tinggal nounnya disrespect gitu ya, ketidakhormatan gitu ya. Respect itu yang hormat lah ya, respect gitu. Disrespect berarti lawannya ya. Oke, lanjut nomor 12. Kita lihat ada konektor or. Itu berarti sebelah kiri kanan harus paralel dong ya. Wood noun aman, plaster noun. Nah, soft metallic ic kan adjektif. Ya nggak bisa dong, mestinya soft metal. Ya gitu. Jadi metal, plaster, and wood noun ya. Oke, jadi ini yang salah. Lanjut nomor 13. Ingat kalau saya cepat-cepat kawan-kawan ya, mainkan fitur di YouTube ya kawan. Karena kalau kita nggak cepat nanti lama sekali videonya. Semua nggak bosan lah ya. Oke, lanjut nomor 13. Ini jelas sekali. Ini yang agak menantang. Yang jelasnya mereka kan nggak jodoh ya, neither nor. Nah, kayak begini maksud saya kawan-kawan. Kalau sudah konteks begini, secara pola kita stuck, maka kita masuk ke cara emergency. Apa tadi cara emergensinya? Main meaning gitu ya. Kita harus main makna sini kawan-kawan. Ini menantang ya. Jadi memang ada mungkin soal TOEFL yang kita mau tidak mau harus artikan gitu. Tapi artinya jangan diartikan satu kalimat gitu ya. Itu bom waktu namanya. Kita tinggal fokus aja di situ yang diujikan. Jelasnya salah satunya salah. Kita lihat di sini ini kan kayak semacam positif lah ya. Dia bukan positif, dia kita istilahkan dengan istilah present participle. Nah, cuman secara fungsi sama positif sama-sama menjelaskan noun sebelumnya ya gitu. Oke. Kalau kawan-kawan sudah pelajari di kelas kita kan materi yang seperti ini ya, positif, present participle atau verb ing sebagai adjective itu kan di awal-awal sekali ya. Dia materi kedua ya, materi ketiga nggak salah ya gitu. Materi ketiga keempat lah kurang lebih. Nah sekarang kita lihat nutrients itu apakah ini kan dikatakan kalau neither itu berarti tidak ya, tidak terjadi secara natural, tidak terjadi secara sintetik. Ya secara logika ya semua hal itu ya kalau dua pilihan aja, kalau bukan secara natural ya secara sintetik, atau mungkin boleh jadi dua-duanya gitu ya. Mungkin ada kayak semacam makanan yang
secara natural ya jadi gitu kan makanan kayak apel misalkan ya, atau mungkin rasa alpukat lah misalkan. Secara natural ya tentunya ada kan alpukat. Ada juga mungkin orang yang membuatnya secara sintetik ya gitu. Jadi secara meaning ya semua hal bisa terjadi ya. Jadi neither nor itu nggak mungkin. Jadi mestinya either gitu ya. Gitu ya. Maksudnya nutrients itu baik terjadi, occur kan yang terjadi secara natural, jadi adanya secara natural atau mungkin secara sintetik ya, seperti itu. Jadi yang salah adalah neither, yang harus berubah menjadi either. Konteks begini kawan-kawannya yang mungkin kita harus artikan, tapi yang lain ingat jangan pernah diartikan, itu it's wasting ya, you're wasting your time. Lanjut ke bawah. Nah, ini mah jelas ini neither or ya, mestinya either ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Ini saya percepat ya, kayak 25 nomor deh ini deh. Iya, 25 atau 20? Iya, 25 ya. Kita percepat. Ingat, kalau mau dikerjakan duluan silakan di post dulu ya. Lanjut. Both and aman ya. Both and. Kalau kita lihat both and dan memang nggak digaris bawahi ya. Nah, cuman kawan-kawan ingat both pasangannya kan and ya. Either pasangannya or, neither pasangannya nor ya. Ya ini ya, anggaplah tulisan saya dipahami ya dengan baik ya. Oke, di sini harus paralel kawan-kawan. Di sini misalkan noun, maka sini noun, kalau sebelah kirinya preposisi, kanan pun preposisi, kiri kanannya dan seterusnya ya, harus paralel intinya. Nah, kalau kita lihat di sini diikuti dengan to infinitive. Di sini diikuti dengan preposisi ya, jelas salah. Mestinya to juga ya, to explore gitu. Itu satu materi. Yang kedua, ini juga sebenarnya bisa dilihat dari sisi materi lain. Kita kan sudah pelajari bahwa preposisi itu kawan-kawan pasti ketemu dengan noun. Termasuk salah satu contohnya adalah gerund kan? Gerund ya, tulisannya gerund itu. Gerund itu apa? Gerund itu verb ing. Jadi kalau kita menggunakan kata for ini ya, for ini kan preposisi. Kita nggak pernah boleh bilang for explore. Mestinya kita bilang for exploring. Atau mungkin for informing untuk menginformasikan, for sleeping untuk tidur misalkan kan. Nah, cuma dalam konteks ini kenapa bukan explore-nya yang diubah Kak? Mestinya kenapa nggak bilang aja for exploring kalau begitu? Ya jelas lah explore nggak bisa ya karena nggak digaris bawahi. Jadi for-nya yang harus diubah karena dia yang digaris bawahi. Oke, jelas ya? Lanjut, either jelas ya, and mestinya or. Kemudian 17. Mana ini 17 ini? Kita lihat ini not only. Oh, tadi saya belum jelaskan ya. Ini. Jadi not only itu kawan-kawan, pasangannya adalah not only itu pasangannya but also. Nah gitu. Karena sebenarnya also-nya yang hilang. Gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini mestinya not only the creation but also gitu ya mestinya. But also the architectural mastery ya. Jadi kasihan ya but-nya ditinggalkan gitu ya. Jadi sebenarnya kadang also-nya itu dihilangkan, but-nya tinggal biasa. Tapi lengkapnya ya dua-duanya ya. Tapi jangan ya but-nya dihilangkan. Dalam konteks ini but-nya nggak boleh hilang. Ya harus ikut also gitu. Ya, pokoknya pastikan kalau ada not only cari but also, kalaupun nggak ada also-nya minimal ada but-nya gitu. Nah, ini kalian jelas ya. Dia kan kebalik, mestinya not only ya. Baru-baru kita jelaskan tadi di atas. Nah, kali ini lengkap dia not only but also. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita lihat ada and connector, brownish, is itu adjective kawan-kawannya. Artinya kayak red merah, reddish kemerah-merahan, brown coklat, brownish ke coklat-coklatan ya. Kue brownish ya. Apalagi child anak, childish ke kanak-kanakan ya gitu. Jadi ada orang tua yang mungkin sifatnya childish ya gitu. Oke, kita lihat less itu adjective ya. Less itu adjective. Is itu juga adjective. Nurse itu noun. Nah, ini enggak salah tempat dia, salah pergaulan dia. Ini noun ya gitu. Long ini aman ya, long kan adjective. Nah, gitu. Jadi mestinya slender aja hilangkan nurse-nya. Jadi semua kata kawan-kawannya secara umum, kata yang berakhiran nurse, kalau kita hilangkan nurse-nya tinggallah tersisa adjective. Misalkan kayak kata happiness, hilangkan nurse-nya maka tinggallah happy gitu ya. Oke, lanjut ke 20. Ingat, kalau mau dikerja dulu silakan di pause aja. Oke, ada konektor N, harmoni ini noun, melodic ini adjective, IC ya. Rhythm ini noun. Nah, jelas. Apa adjective-nya melodic? Ya, melodi aja. Melodi gitu ya. Hilangkan IC-nya gitu. Ya. Historic
Dari kata history kan nounnya ya. Noun ditambahkan ing jadinya adjective. Kemudian either or and ya both ya, jangan either gitu. Kemudian apalagi nomor 22. Oke, ini agak sedikit menantang. Kalau kita lihat sebenarnya di sini n-nya kan agak jauh ya. Their internal structure, satu frasa itu kan noun ya, satu frasa noun. Ini noun. Kemudian the form ya, ini noun juga, form intinya kan. Nah, yang bermasalah appear. Kok ini ada verb di sini? Ya. Jadi mestinya dia nounnya adalah appearance ya. Appearance ya, gitu. Appearance gitu. Ini nounnya. Oke. Nah, gitu. Itu satu cara kita bisa lihat dari segi parallel structure. Cara yang lain kawan-kawan, kita kan sudah pelajari, mungkin belum dipelajari secara spesifik di kelas daring karena dia adjective noun itu nanti di belakang materinya setelah parallel structure. Masih ada beberapa materi sebelum sampai ke situ ya. Tapi secara umum tentunya basicnya kita pelajari ada namanya adjective noun kan. Nah, overall ini adjective. Ya, adjective nggak ketemu dengan verb lah. Nggak mungkin ya gitu, salah. Mestinya adjective noun, nounnya adalah appearance gitu. Oke, jelas ya. Jadi kadang ada soal yang kita bisa lihat dari lebih dari satu sisi untuk menyalahkannya gitu. Lanjut 23. Ada kata both and, ini aman ya. Itu yang bermasalah adalah practically adverb. Yang mau diparalelkan kan dengan iv, adjective ya. Ya salah lah. Mestinya seperti tadi, hilangkan ly-nya, tersisa adjective, maka tersisa practical, bukan practically ya. Begitu. Lanjut. Ada n. Relearning ini mungkin relearning ini kita mungkin agak ragu, Kak, gimana cara tahu bahwa itu relearning itu noun atau verb ing gitu. Kan bisa dua-duanya sebenarnya. Nah, caranya kita lihat kata yang lain yang bisa memastikan apakah di sini dia yang diparalelkan verb ing atau noun. Kita lihat recollection kan noun. Ya. Maka yang lain pun harus noun karena recollection kan gak digaris bawahi gitu. Jadi recall ini noun, relearning berarti noun juga. Yang salah adalah iz itu kan verb ya. Ini kan verbnya. Sama apalagi ya, analyze ya. Itu kan verbnya. Jadi mestinya recognition ya kalau ini nounnya. Recognition. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang terakhir, kita lihat di sini ada konektor n di tengah, kemudian rich, ini adjective, absorbent tadi ente ya sudah kita pelajari di adjective. Nah, moisture ini noun, ya ini noun kawan-kawan ya, ini noun gitu, noun ya. Sorry tulisan saya ya, betul tahu ya nounnya. Di sini mestinya moist, adjective-nya gitu. Ya, moisture artinya kelembapan kawan-kawan ya, lembab ya, moist gitu. Oke, itu aja semua tentunya. Ingat, bagi yang mau ikut kelas kami ya silakan kontak kami, and jangan lupa ya subscribe and bantu like and share tentunya. Jangan lupa itu ya, like, bantu share juga tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.